Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2023 mata pelajaran IPS terintegrasi jenjang MTS SMP. Soal nomor 1. Indonesia adalah negara yang multikultural. Kondisi sosial budaya ini ditandai dengan keberagaman suku, agama, dan ras yang tinggal di wilayah Indonesia. Makna keberagaman ini dapat ditelusuri dalam kandungan ayat berikut. Nah, ayat di bawah ini merupakan ayat dari surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya sebagai berikut. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Salah satu wujud dari keberagaman dalam ayat ini adalah unsur pembentuk kebudayaan, yaitu A. Kesenian, B. Sistem pengetahuan, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa. Nah, berdasarkan terjemahan dari surah Ar-Rum ayat 22 tadi, unsur pembentuk kebudayaan yang nampak adalah perbedaan bahasa dan warna kulit. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Bahasa. Perlu diketahui, unsur-unsur pembentuk kebudayaan itu ada 7. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup. Dan yang ketujuh adalah sistem teknologi dan peralatan. Soal nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Nah, ayat di bawah ini merupakan ayat dari surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini dapat dijadikan pedoman bagi individu dalam berinteraksi ketika berada pada salah satu jenis lembaga sosial. Menilik pada kandungan ayat ini, interaksi individu mengarah pada interaksi sosial A. Asosiatif, B. Diasosiatif, C. Akomodatif, D. Integratif. Kata kunci dari soal ini, ayat ini membicarakan tentang penciptaan pasangan dari diri manusia sendiri untuk hidup bersama dalam kedamaian dan kasih sayang. Kita artikan satu-satu ya. Untuk A, asosiatif itu interaksi yang mengarah pada kerjasama dan persatuan. Sedangkan yang B, diasosiatif adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan atau konflik, seperti kompetisi atau pertentangan. Yang C, akomodatif adalah interaksi yang terjadi ketika ada penyesuaian atau adaptasi antara dua pihak untuk menghindari konflik. Sedangkan yang D, integratif adalah interaksi yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan, keharmonisan, dan penyatuan yang lebih mendalam. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, integratif. Soal nomor 3. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang mengarah pada munculnya akhlak tercela seperti fitnah dan ghibah. Dua bentuk akhlak ini dalam beberapa berita di media massa mengancam harmoni kehidupan masyarakat. Ancaman ini terjadi karena A. Kontak sosial primer di antara pengguna media sosial, B. Adanya proses empati dan simpati yang tidak tepat, C.
beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan. D. Kemampuan masyarakat untuk memproduksi konten. Nah, perlu diketahui penyebab munculnya akhlak tercela seperti fitnah dan ghibah di media massa karena beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan. Karena informasi yang salah atau palsu dapat merusak reputasi dan menciptakan konflik dalam masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Beredarnya informasi yang bersifat menyesatkan. Soal nomor 4. Program pembukaan lahan gambut di masa Orde Baru dan perluasan lahan sawah dalam program food estates di Kalimantan Tengah pada masa pemerintahan saat ini merupakan bentuk ekstensifikasi pertanian. Tingkat kesukaran untuk produksi tanaman pangan pada lahan yang digunakan dalam program tersebut memiliki kesamaan dengan kesukaran lahan seperti ayat berikut. Nah, ekstensifikasi sendiri adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Perhatikan pembahasan pilihan jawabannya sebagai berikut. A. Ayat dari Quran Surah Al-Qasas ayat 78 berisi tentang perintah berbuat baik dan larangan berbuat kerusakan. B. Ayat dari Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berisi tentang perintah bertebaran di muka bumi, bekerja untuk mencari rezeki. Yang C. Ayat dari Surah Al-Ahqaf ayat 3 tentang penciptaan langit dan bumi. Sedangkan yang D. Ayat dari Surah Fusilat ayat 39 tentang bumi yang kering dan tandus. Jadi, jawaban yang tepat untuk narasi soal yang berkaitan dengan ekstensifikasi pertanian, ayat yang sesuai adalah D. Surah Fusilat ayat 39. Soal nomor 5. Konflik personal atau komunal menjadi problem sosial yang sering muncul di ruang publik. Contoh permasalahan ini memiliki bentuk yang beragam, seperti pengendara motor yang tersulut emosinya dan kemudian melakukan tindakan melawan hukum terhadap pengendara lain, atau perilaku sekelompok anak sekolah yang mengganggu kelompok anak dari sekolah lain. Kedua tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik apa gitu ya. Konflik sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki status sosial yang sama atau setara, misalnya antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang setara kedudukannya. Kemudian yang kedua, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berbeda status atau kedudukan dalam hierarki sosial, misalnya antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, konflik terbuka, yaitu konflik yang terjadi secara terbuka dan diketahui oleh orang banyak. Dan yang keempat adalah konflik tertutup, yaitu konflik yang terjadi secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, contoh yang diberikan dalam soal seperti pengendara yang bertikai dan anak sekolah yang mengganggu anak sekolah lain adalah konflik antar individu atau kelompok dengan status yang sama. Ini dikategorikan sebagai konflik horizontal. Maka jawaban untuk soal ini adalah konflik horizontal. Sekian untuk pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.